Bang, minta rekomendasi monitor gaming. Bang, rekomendasi monitor editing. Why not both? Inilah review monitor AOC 24G2E5. So, kita bahas mulai dari boxnya. Boxnya ini cukup besar dan tebal, dan sebenarnya berwarna coklat. Hanya saja ada aksen warna merah dan hitam, serta desain yang bagus membuatnya lebih menarik. Dalam proses unboxingnya, pastikan tidak melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan pertama kali. Lanjut, ada dua tumpukan di dalam. Yang pertama ada aksesoris, dan yang kedua hanya panelnya saja. Di aksesorisnya ini, ada paket kaki monitor, kabel DisplayPort, kabel power, dan beberapa buku manual. Stand kaki monitornya ini cukup unik bagi saya, karena pemasangan serta bongkarnya pun mudah karena tidak ada baut. Entah karena tanpa baut atau bukan, tapi si build quality-nya ini agak mudah goyang ketika ada guncangan. Oh iya, di balik stand-nya ini ada VESA mount 75x75. Ukuran monitor ini adalah 43,1 x 53,9 x 22,74 cm dengan berat sekitar 3,68 kg termasuk si stand-nya ini. Dari desainnya agak sedikit tebal ke belakang dan gaming banget. Bodinya ini kebanyakan dari berbahan plastik. Adjustment layarnya hanya bisa tilt dari -5 hingga 23 derajat. Untuk kabel manajemennya, ada lubang di stand kaki monitornya ini untuk merapikan kabel power dan displaynya. Dan cenderung agak susah kalau kabelnya agak kaku. Untuk power consumption, monitor ini hemat daya di kisaran 21 watt. Berlanjut ke detail panelnya. Panelnya ini menggunakan IPS 23,8 inch, Trisat bezel-less, dan bagian bawahnya yang sedikit tebal dengan logo AOC dan aksen merahnya. Monitor ini juga memiliki resolusi Full HD 1920x1080p dengan respon time up to 1 millisecond. Di klaim AOC memiliki color game mode DCI-P3 80% atau setara dengan 88% NTSC atau juga 102% sRGB dan juga memiliki brightness 300 nits. Monitor ini juga sudah 75 Hz dengan AMD FreeSync. Untuk kelengkapan portnya, ada DisplayPort, 2 HDMI, VGA atau DSUB, 3,5 mm jack untuk speaker, Kensington lock, dan port power. Untuk kontrol monitor ada 5 tombol, power button, menu, tombol kanan dan kiri, dan input selection. Tombol kanan ini berfungsi juga untuk menampilkan crosshair, dan tombol kiri untuk mengaktifkan game mode. Di OSD-nya ini menurut saya terlalu biasa, dan kata-katanya ini cukup membingungkan, seperti respon time jadi overdrive. Jadi, pastikan membaca buku manual sebelum merubah menu di OSD-nya ini. Untuk pengalaman menggunakan monitor ini, di saat pakai gaming, warnanya ini cukup bagus dan pop out serta menambah imersivitas saat bermain game. Brightness-nya yang cukup tinggi dari rata-rata monitor di harganya, juga lebih fleksibel digunakan di ruangan terang. Cocok juga bagi yang ingin menggunakan monitor ini untuk bermain konsol. Untuk editing juga, pengalaman saya pribadi pindah dari LG 24 MP59G ke AOC ini. Untuk editing Premiere Pro dan After Effects, sangat nyaman dan bagi saya sendiri cocok untuk penggunaan content creation yang saya kerjakan. Ada sedikit catatan untuk pengguna GPU Nvidia. Kasusnya, di GTX 1060 milik kami ada isu setelah monitor sleep tidak bisa menyala. Dan bisa menyala kembali setelah cabut pasang kabel DisplayPort-nya. Masalah ini tidak muncul saat menggunakan HDMI. Kami sempat menghubungi dari pihak AOC dan kami diminta untuk update firmware DisplayPort-nya. Dan ternyata masih sama. Dan alhasil, kami diminta untuk ke service centernya langsung. Untuk harga di bawah 2 jutaan, monitor ini benar-benar jadi monitor yang saya rekomendasikan. Panel yang baik dan port yang lengkap menjadi poin plus untuk monitor ini, baik penggunaan gaming maupun editing. Dengan catatan, desainnya ini agak tebal ke belakang dan terlalu gaming untuk monitor editing. So, sekian review monitor AOC 24G2E5. Kamu bisa beli monitor ini di Kings Komputer dengan datang langsung ke toko
maupun melalui sosial media dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya.